Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 4 kios di Balikpapan terbakar. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Nasib tenaga kerja lokal di perusahaan kertas di Tarakan terus diupayakan oleh pemerintah kota. Sebuah posyandu di Balikpapan punya cara unik untuk menarik minat warga berdatangan, yakni dengan telur tumpah. Api yang membakar bangunan di kawasan Jalan Telindung Muara Rapak, Balikpapan Utara cepat membesar dan meluas. Itu karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Penghuni salah satu bangunan mengaku saat kejadian berada di bagian depan. Sebelum api berkobar, ia mencium bau gosong dan tak lama setelahnya muncul kobaran api. Melihat hal itu, ia pun buru-buru menyelamatkan diri bersama sang istri. Awal mula api di ruangan tengah. Apakah dari kompor atau listrik atau apa? Belum tahu, karena kita kan berada di petak yang ketiga sini. Cuma api itu kan memang ada bau, kayak bau gosong itu kan. Kita cek sudah terlambat, api sudah nyala. Karena kan ruangan tengah sama yang aku tempat jualan itu disekat. Untuk pemadaman kali ini, BPBD Balikpapan mengerahkan 6 mobil damkar. Mereka harus bergerak cepat agar kobaran tidak makin meluas. Pekerjaan ini semakin dipermudah dengan dukungan PLN, PDAM, polisi, dan tentara. Petugas juga memastikan musibah ini tidak menelan korban jiwa. BPBD menurunkan kurang lebih 6 unit dari sektor Baru Tengah, Barat, Utara, dan TRCPB. Kesulitan kemudian? Untuk kesulitan saat ini negatif. Untuk rekan-rekan yang lain dari PLN dan PDAM semua bekerja dengan baik. Ada korban? Untuk korban negatif. Jadi posisi untuk saat ini yang terbakar kurang lebih 4 kios. Setelah berupaya hampir 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Terkait sebab musabab kebakaran masih diselidiki polisi. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Petugas Damkar Samarinda bergerak cepat usai menerima laporan terkait sarang tawon Tabuan. Petugas harus bergerak cepat lantaran sarang yang berada di sebuah pohon itu dinilai membahayakan warga karena posisinya tepat di ruas jalan. Petugas sendiri sengaja mengerjakannya di malam hari agar lebih aman dari serangan tawon. Untuk evakuasi ini, petugas harus menggunakan mobil yang lebih besar. Itu karena posisi sarangnya berada di ketinggian 3 meter dari permukaan tanah. Untuk proses penanganan sarang ini memakan waktu hampir 30 menit. Kita sudah mendapatkan laporan mulai tadi siang, ada tabuan di atas pohon yang dilintasi oleh masyarakat di poros jalannya. Nah, saat datang kondisi tabuan berada di mana dan ketinggian berapa, Pak? Ketinggiannya kurang lebih sekitar 3 meter. Tabuannya itu ada di atas pohon. Faktor kesulitan dari evakuasi ini, Bang? Ya, untuk awal kita menggunakan unit kecil atau unit panter, kemudian tidak sampai.
Setelah itu kita menggunakan mobil besarnya. Selanjutnya, sarang tawon ini dibawa ke posko damkar untuk dimusnahkan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Mobil patroli BIT 110 ini tengah menuju ke rumah warga di Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda. Tujuan polisi yakni mengantarkan seorang pemuda bernama Agung yang sebelumnya dilaporkan hilang di hutan. Dan Rubit 7 Polresta Samarinda menyatakan awalnya Agung ditemukan anggota Polsek Seberang. Dari sana pemuda tersebut diantar ke terminal Lempake karena Agung mengaku hendak pulang ke Bontang. Belakangan Agung justru ditemukan di lingkungan Polresta Samarinda. Bahwa ini ada ke Polsek Seberang, kami konfirmasi ke Polsek Seberang bahwa memang yang mirip dengan fotonya saudara kita Agung ini memang iya ada ke sana. Dikonfirmasi kemudian diantar oleh anggota BIT dari Seberang, BIT 8. Karena saudara kita ini bilangnya mau ke Sangatta. Diantarkanlah ke terminal APT Pranoto. Nah, sampai ke sana diantarkan dikasih uang juga ya, 50.000. Jadi sendal yang ditinggal dibelikan untuk sendal dan yang lainnya. Dan terakhir ya ditemukan dengan ciri-ciri itu pagi tadi ada di Polres di kantin ya, diamankan sama anggota ya sekitar siang tadi lah, siang. Pihak keluarga menyatakan bahwa Agung berada di Samarinda untuk singgah. Ia baru datang dari tempat kerjanya di Sangatta, Kutai Timur. Rencananya ia akan dijemput orang tuanya untuk dibawa pulang ke Tenggarong. Akan tetapi sebelum niatan tersebut terwujud, Agung keburu menghilang. Kemarin itu sempat dia beli mie 3:30, terus tidak kembali, baru nih kembali. Jadi setelah bapaknya datang, kita mau ke Tenggarong. Tenggarong. Bapaknya tantenya ini. Oh. Ya pekerjaan kan. Ya. Ada kerjaan lagi berarti Ada di Tenggarong. lagi di sana. Oh, berarti. Sama semua ini. Berarti transit di sini. Di sini di rumah siapa, Bang? Rumah sepupu. Oh, rumah sepupu. Berarti Ya. transit dulu ke sini. Baru nanti 3 hari. 2 hari 3 hari nunggu bapaknya. Awal mula hilangnya pemuda bernama Agung ini setelah pihak keluarga melapor. Agung dilaporkan hilang setelah berpamitan untuk membeli mie. Mereka menjadi resah setelah menemukan sandal Agung di dalam hutan. Sejak itulah upaya pencarian dilakukan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.